Swastiastu, salam harmoni, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan kasih-Nya kita masih diperkenankan untuk berjumpa di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, maka di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novia Angelina Brumuham dengan NIM 19 1103 1077. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah tema pidato, yaitu remaja dan narkoba. Nah, mengapa harus remaja dan narkoba? Di kesempatan kali ini ada dua hal penting yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adalah narkoba, apa itu narkoba? Dan yang kedua, siapa itu remaja? Nah, yang pertama, narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan remaja, mengapa harus remaja? Sedangkan narkoba itu sendiri dapat menyerang siapa saja. Siapa saja bisa mengkonsumsi narkoba, termasuk orang tua, lansia, bahkan anak-anak. Tapi mengapa kali ini saya mengangkat temanya yaitu remaja dan narkoba? Seperti yang kita ketahui, masa-masa remaja adalah masa-masa peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa peralihan ini, remaja belum mengetahui jati dirinya sehingga mudah untuk terombang-ambing, belum memiliki jati diri yang sesungguhnya. Nah, sehingga pada masa ini seorang remaja sangat mudah untuk terpengaruh oleh perkataan-perkataan yang mensugesti remaja tersebut. Pada masa ini, seseorang sangat ingin melakukan bereksperimen dengan hal-hal yang baru agar terlihat bisa diterima dengan lingkungannya, agar terlihat keren mungkin. Nah, jadi di masa ini, meskipun suatu hal yang baru itu memberikan dampak negatif pada dirinya atau akan memberikan sebuah resiko besar kepada dirinya, ia tidak memikirkan hal itu. Yang penting ia telah mencobanya, sehingga masa remaja merupakan masa yang sangat rentan akan terkenanya narkoba. Pergaulan atau faktor lingkungan pertemanan merupakan sebuah faktor yang sangat besar mempengaruhi kehidupan remaja. Nah, jika kita memilih teman di dalam pergaulan kita, maka sangat memungkinkan untuk remaja terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, contohnya narkoba. Pertemanan yang kurang ideal akan membawa kita itu akan menjadi suatu jalan masuknya narkoba. Nah, misalnya pada geng-geng motor atau pertemanan-pertemanan anak muda zaman sekarang, banyak yang menganggap jika balap liar itu keren, jika merokok itu keren, jika seorang cowok tidak merokok itu bisa dikatakan banci. Nah, pergaulan-pergaulan yang seperti itu tidak sehat, dan tentunya seorang remaja ingin sekali dirinya diterima oleh teman-temannya, sehingga apapun ia lakukan agar sama dengan pergaulannya dan dapat diterima di dalam pergaulannya. Nah, sehingga ia mau mencoba hal-hal baru meskipun ia tahu itu memiliki dampak negatif bagi dirinya. Misalkan suatu hari dalam komplotannya seorang teman mengajaknya untuk merokok. Jika tidak merokok dikatakan banci. Nah, mungkin dengan cara merokok ia akan diterima dengan teman-temannya. Nah, rokok merupakan sebuah jalan atau pintu pertama masuknya narkoba. Nah, mungkin hari ini ia hanya mencoba sebatang rokok. Namun, di hari-hari berikutnya, remaja-remaja akan terobsesi untuk terpengaruh dengan hal-hal yang lebih besar atau hal-hal yang lebih menantang. Nah, jadi jika kita salah memilih pergaulan yang ideal dalam masa remaja, maka akan memungkinkan hidup kita akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut dan kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Maka sangat penting bagi seorang remaja untuk memilih teman sepergaulan yang ideal, yang bisa membangun masa depan secara bersama-sama dan bisa saling membantu untuk mewujudkan mimpi. Lantas, mengapa kita harus menjauhi narkoba? Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin tidak asing lagi apa saja dampak-dampak negatif dari narkoba tersebut. Narkoba ini bisa menyerang sistem saraf pusat kita, sehingga jika sistem saraf pusat kita terserang, banyak aspek dalam kehidupan kita juga akan terpengaruh dan tidak berjalan dengan baik. Contohnya aspek emosional. Orang yang sudah menggunakan narkoba akan terganggu aspek emosionalnya sehingga tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Maka mengapa orang yang kena narkoba sering merasa gelisah, ketakutan, gampang marah? Karena saraf sudah terserang dan itu sangat berdampak pada aspek emosional orang tersebut.
Dan juga narkoba sangat berpengaruh kepada aspek sosial orang yang sudah terkena narkoba tersebut. Orang yang sudah terkena narkoba karena emosionalnya tidak terkontrol, maka tidak akan dapat berinteraksi dengan orang di sekelilingnya dengan baik. Ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, maka sudah dipastikan kesehatannya akan menurun. Dapat kita lihat secara kasat mata orang yang mengkonsumsi narkoba, kesehatannya sangat menurun, berat badannya drastis menurun, dan juga penampilannya tidak akan seceria orang yang belum terkena narkoba, atau sebelum dia terkena narkoba maka akan kelihatan lebih lesu setelah ia menggunakan narkoba. Nah, mungkin kita hanya bisa memandang secara fisik, secara kasat mata, dan pastinya organ-organ di dalam tubuhnya juga akan berubah fungsi atau fungsinya tidak lagi berjalan dengan baik ketika ia menggunakan narkoba. Seperti yang sudah kita ketahui, narkoba ini dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, sekali kita mengkonsumsi narkoba, maka kita akan memiliki rasa ingin lagi, dan ingin lagi untuk mengkonsumsi. Nah, mungkin pada tahap awal kita hanya mengkonsumsi dengan dosis yang rendah. Namun ketika selanjutnya, dan tahap selanjutnya, kita akan mengingini dosis yang lebih dan dengan jumlah yang lebih besar. Setelah orang yang mengkonsumsi narkoba merasa ketergantungan atau sudah kena efek kecanduan, maka dia akan melakukan hal apa saja untuk mendapatkan narkoba. Seperti misalnya tindakan kriminal, membunuh, mencuri, hal itu tidak akan enggan ia lakukan. Maka dapat kita lihat kasus-kasus narkoba, bahkan orang-orang yang ia sayangi tidak enggan untuk ia bunuh untuk mendapatkan keinginannya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa narkoba ini sangat memberikan efek samping yang besar. Dengan kita mengkonsumsi narkoba, kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, namun juga orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga dapat kita kesimpulkan bahwa mengkonsumsi narkoba ini tidak ada dampak positifnya, hanya merugikan. Ketika kita mengkonsumsi narkoba, bukan hanya diri kita yang kita rugikan, dan akan meningkatkan tingkat kriminalitas di masyarakat, seperti misalnya pencurian, pembunuhan. Banyak kasus-kasus pencurian, pembunuhan, atau kasus-kasus kriminal lainnya itu terjadi karena pelakunya adalah pengguna narkoba. Dapat dikatakan, narkoba ini merupakan suatu sumber masalah terjadinya kriminalitas yang tinggi di Indonesia, sehingga kita harus memberantas yang namanya narkoba. Mengingat betapa berbahayanya narkoba ini, maka sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Nah, sebagai generasi muda kita harus memiliki mental yang baik, kesehatan yang baik, dan spiritual yang baik. Orang yang sudah terkena narkoba tidak mungkin memiliki mental yang baik, fisik yang baik, apalagi spiritual yang baik. Nah, jadi kita harus mengupgrade diri kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun, sehingga kita pantas untuk dikatakan sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu, upaya untuk pencegahan agar tidak bertambahnya pengguna narkoba yaitu 1. Memberantas pengedar dengan cara menegakkan hukum secara nyata. Nah, di Indonesia seperti yang kita ketahui masih banyak yang dikatakan dengan money politik, sehingga pengedar-pengedar narkoba dapat lolos begitu saja karena tidak ditegakkannya hukum secara nyata. Yang kedua, yaitu menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Ketika anak sudah dikenalkan dengan pendidikan karakter sejak dini, maka ia akan memiliki moral yang baik, kepribadian yang baik, dan mental yang baik. Sehingga ketika seorang anak memiliki kepribadian, mental, dan spiritual yang baik, maka akan sulit untuk mempengaruhi anak tersebut terkena narkoba. Nah, pendidikan karakter ini sangat relevan dengan kurikulum 2013 yang sangat mengangkatkan pendidikan karakter sebagai tujuan utama dalam pendidikan. Serta pendidikan karakter ini tidak hanya dapat kita dapatkan di sekolah saja, namun orang tua atau keluarga sangat berperan penting. Sehingga bagi orang tua sangat penting untuk mendidik anaknya sejak kecil dan memperkenalkan pendidikan karakter pada anak-anak mereka dan juga lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar juga harus mendukung, harus membangun anak-anak di lingkungannya sehingga memiliki karakter yang baik. Upaya yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan pendidikan spiritualitas baik di lingkungan sosial maupun di sekolah. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, untuk tetap membelajarkan pendidikan agama di sekolah dan juga memberikan toleransi kepada umat beragama. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari 6 agama, maka
sangat diperlukan toleransi beragama, sehingga kita harus memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan juga tidak mendiskriminasi salah satu agama, sehingga kita bisa dengan nyaman dan aman untuk menjalankan kegiatan agama kita. Sehingga ketika kita sudah menjalankan kegiatan agama kita dengan benar, kita memiliki iman yang baik, maka akan sangat sulit untuk terjerumus ke dalam narkoba. Yang keempat yaitu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler di sekolah maupun mungkin di lingkungan masyarakat. Di sekolah misalnya seperti basket, bola voli, atau misalnya tari, dan juga di dalam masyarakat bisa di sebuah pedesaan kita membuat sanggar seni tradisional atau sanggar seni musik. Dan banyak hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita dengan lebih positif, sehingga kita juga memiliki karakter yang baik dan juga pemikiran yang positif. Yang kelima yaitu mengadakan sosialisasi baik ke lingkungan masyarakat, sekolah maupun di tempat-tempat umum, sehingga semakin terdengar berita tentang apa yang menjadi bahaya narkoba dan semakin paham masyarakat akan apa itu narkoba, sehingga ketika mengetahui dampak-dampak negatif dari suatu narkoba, orang akan semakin enggan untuk menggunakan narkoba. Seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia juga sudah sangat tinggi angka yang sudah menggunakan narkoba. Nah, jadi apa upaya kita untuk memperbaiki atau penanggulangan terhadap orang-orang yang sudah terkena atau sudah terjerumus ke dalam narkoba? Upaya yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan jumlah posko-posko rehabilitasi di daerah-daerah, baik itu di daerah terpencil, agar orang-orang yang di daerah terpencil juga dapat merasakan rehabilitasi di posko-posko rehabilitasi terdekat. Nah, pastinya rehabilitasi narkoba ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga berbagai pihak diharapkan untuk berdonasi agar kiranya orang-orang yang terkendala dalam pembiayaan rehabilitasi ini pun dapat semakin tertolong. Dan yang kedua yaitu menunjukkan tali kasih bagi orang-orang yang sudah terpapar narkoba. Ketika kita menjumpai orang-orang yang sudah terpapar narkoba, maka janganlah kita menghindarinya, tetapi mari rangkul mereka untuk tetap kuat, memiliki semangat hidup kembali, sehingga ia merasa menjadi orang yang diperdulikan di tengah-tengah masyarakat, bukan menjadi orang-orang yang dikucilkan, sehingga ia bisa bersemangat untuk ingin direhabilitasi dan memulai hidup yang baru. Nah, itu merupakan upaya yang dapat kita lakukan. Nah, kita sudah mengetahui apa saja dampak negatif dari narkoba, maka sudah sepantasnya kita untuk menghindarkan diri. Karena apapun katanya, menyesal kemudian tidak ada gunanya, karena sekali kita mencoba, seumur hidup kita akan menderita. Nah, apalagi sebagai seorang mahasiswa, tugas kita adalah mengupgrade diri dan juga untuk profesional dalam bidang kita dengan sungguh-sungguh belajar, sehingga kita bisa menjadi ahli dalam bidang kita agar bisa menjadi berguna bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya kita mampu menjadi relawan-relawan kecil anti narkoba dimanapun kita berada. Jika ada salah kata saat saya berpidato, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya saudara tidak menyimpan di dalam hati. Dan akhir kata saya lantunkan Pangan Manjali, Om Santi 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 Om.